Hari ini kamu begitu termotivasi dan semangat untuk berubah. Namun 2 hari berikutnya semangat itu lenyap dan dikritiklah oleh saudaramu. Dan kamu meresponnya dengan marah, kecewa padanya dan kecewa juga pada dirimu sendiri. Lalu siapa yang salah? Saudaramu? Tindakanmu? Atau jangan-jangan mentalmu? Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa lagi bersama saya Lingga. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana mengaktifkan sebuah kekuatan besar dari dalam diri kita sendiri, yang nanti akan diajarkan oleh seorang penulis bernama Mahadewa Adiseta dalam bukunya yang berjudul Empower Yourself. Ini adalah cara radikal untuk mengubah bagaimana respon mentalmu dari nol ke hero. Simak sedikit pembahasannya karena satu saja kalimat dari sebuah buku bisa mengubah hidup kamu. Mungkin kita semua pernah berada pada satu titik yang benar-benar menjenuhkan. Siapapun itu, entah profesional, freelancer, atau bahkan seorang entrepreneur sekalipun. Tak ada satupun ide, gagasan, atau sekedar usulan yang mampu mematik pikiran keluar dari zona nyaman yang menyesakkan dan malah mengunci gerak langkah dan membelenggu pikiran. Kita tahu bahwa keberhasilan itu butuh komitmen, usaha keras, konsistensi, dan disiplin. Tapi entah mengapa hasil akhirnya seringkali malah mengecewakan dan terasa tidak sesuai dengan energi yang telah kita keluarkan. Kita sudah berjuang mati-matian, namun seolah-olah ada saja kekuatan lain yang tak terlihat dan terus menahan, menghalangi, lalu mengaburkan pandangan pikiran. Mahadewa Adiseta dalam bukunya Empower Yourself berpendapat bahwa kekuatan menahan dan membelenggu itu adalah benteng mental. Ya, benteng yang kita bangun sendiri dari dalam melalui pola pikir kita. Dan ketika gagal, mudah saja menjustifikasi bahwa itu adalah nasib. Buku Empower Yourself dihadirkan sebagai peta jalan untuk kalian yang ingin mengubah kehidupan dari akar terdalam. Mahadewa Adiseta, sang penulis, mengajak kita untuk tidak hanya bekerja keras, akan tetapi membangun dan membiasakan berpikir lebih cerdas dan lebih positif hingga terbangun mental positif yang kuat sebagai fondasi utama. Mengapa buku ini menarik untuk dibahas? Setelah saya membaca seluruh kata pengantar dari penulis serta sebagian besar isi dari buku ini, saya menyimpulkan bahwa buku ini tidak hanya sekedar membahas teori saja, melainkan menyadarkan kita atas hal-hal fundamental dalam diri kita, yaitu mental dan pola pikir, di mana dua hal tersebut adalah bagian dari akar terdalam dari kehidupan manusia. Setidaknya ada 3 akar yang menarik untuk dikupas, yaitu bagaimana membangun mental positif, yang kedua adalah pentingnya inspirasi, dan yang ketiga, kritik, konflik, serta tantangan bisa jadi jalan ninja. Mari kita bedah satu persatu di jejak pikiran. Kemungkinan besar kita punya teman yang nampak selalu tenang dalam segala keadaan. Saat menghadapi masalah besar, ia tak sedikit pun menunjukkan kepanikan di wajah dan sikapnya justru dengan tenang dia berkata, "Oke, ini ilmu baru, mari kita cari solusinya." Dan ternyata sikap ini bukanlah bakat, tapi berawal dari sebuah pilihan yang menjadi kebiasaan. Buku Empower Yourself ini mengajarkan kita bahwa sikap mental positif bukan kebetulan, tapi pilihan sadar.
Sikap adalah konsepsi perilaku yang dapat kita tentukan sehingga kita memiliki kendali penuh untuk memilih antara respon positif atau negatif dalam situasi apapun. Misalnya, Anda sedang dikejar deadline pekerjaan dan ternyata meleset dari rencana. Respon normalnya mungkin panik kan, marah, atau menyalahkan orang lain mungkin. Namun pada detik-detik genting itu penulis meyakinkan kita bahwa kesempatan untuk memilih sikap yang bijaksana akan selalu hadir. Manakah yang kita pilih? Panik, marah, dan sikap negatif? Atau memilih fokus pada langkah solusi yang tersisa atau lebih positif tentunya? Pilihan kecil inilah yang akan membentuk seluruh aspek kehidupan kita, dari kualitas kerja hingga mood kita dimanapun tempatnya. Lalu bagaimana cara mengubah pilihan sesaat itu menjadi karakter yang permanen? Untuk mencapai dan mempertahankan sikap mental positif, buku ini memaparkan model bertahap yang meliputi pemahaman, perbuatan, dan kebiasaan. Hal ini ibarat kita sedang belajar bersepeda. Dari pemaparan sedikit teorinya, cara mengayuh, yaitu pemahaman, lalu dengan jatuh bangun kita mencobanya, atau praktek, atau di sini disebutnya perbuatan, hingga pada akhirnya kita bisa mengayuh tanpa sadar. Dan hasilnya ini adalah disebut dalam buku ini kebiasaan. Nah, ternyata ada satu jebakan yang sering kita alami. Dalam buku Empower Yourself, penulis memberikan satu catatan penting, yaitu hindari pemikiran negatif yang bersembunyi di balik label realistis. Misalnya, sekedar mengucapkan, aku sih realistis aja. Sesungguhnya yang kita lakukan adalah menutupi ketakutan kita dengan asumsi terburuk. Realisme sejati fokus pada fakta, tetapi pikiran positif selalu fokus pada solusi, kebaikan, dan hal-hal yang patut diapresiasi, yang pada akhirnya menjadi kunci untuk mengatasi rasa takut dan menemukan jalur positif lainnya. Jadi ketika gagal, orang realistis melihat kegagalan itu sebagai fakta dan realita, sementara orang positif melihat kegagalan adalah fakta yang harus segera dianalisis untuk menemukan solusi atau pembelajaran baru untuk melangkah ke depannya. Berani kan memilih reaksi yang berbeda hari ini? Tulis di kolom komentar. Seringkali kita mengira bahwa untuk sukses kita hanya membutuhkan tekad yang kuat. Misalnya dengan menonton video motivasi, langsung semangat kita itu membara. Kemudian sprint habis-habisan di hari-hari awal. Akan tetapi, apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata semangat itu tergoyangkan dan hilang entah kemana, dan hingga pada akhirnya kembali lagi ke titik nol. Itulah dinamika antara niat dan tindakan yang disoroti oleh buku Empower Yourself. Penulis menegaskan bahwa bermodalkan tekad saja seringkali tidaklah cukup. Ia akan mudah goyah jika tidak didukung oleh pijakan yang tepat. Sedangkan tekad itu ibaratkan bensin beroktan tinggi yang mudah menguap dan mudah terbakar lalu lenyap gitu aja. Sedangkan yang kita butuhkan adalah energi berkelanjutan yang bernama inspirasi. Di mana inspirasilah yang berfungsi sebagai kompas kreatif dan variatif dalam mencapai sebuah tujuan hidup. Inspirasi bukan sekedar dorongan sesaat. Ia adalah peta yang membuat kita menikmati proses. Inspirasi mengubah hidup bukan hanya sekedar tujuan akhir, melainkan perjalanan yang dinikmati. Lalu, bagaimana cara menjaga supaya inspirasi itu tetap menyala? Salah satu cara terpenting yang diajarkan buku ini adalah dengan merayakan kesuksesan walaupun kecil dan sedikit. Mungkin kalian berpikir, buat apa merayakan hasil yang kecil? Namun ini bukan sekedar tentang euforia sesaat, melainkan perayaan terhadap keberhasilan menjalankan konsistensi, ketekunan, dan kemauan untuk terus tumbuh. Saat kita berhasil menjaga konsistensi,
selama seminggu misalnya, langsung rayakan. Dan percayalah, di balik pencapaian besar, di dalamnya terdapat rangkaian-rangkaian keputusan-keputusan atau pencapaian-pencapaian kecil yang sukses. Dan saat inspirasi itu membuat kita konsisten, ada satu hal lagi yang akan membuat kita mampu melampaui nilai rata-rata, yaitu mengadopsi prinsip memberikan yang terbaik atau the best. Nah, buku ini menjelaskan bahwa prinsip ini bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang mengubah standar kinerja biasa menjadi luar biasa. Saat kita terbiasa memberikan yang terbaik pada hal-hal kecil, secara perlahan kita sedang meningkatkan citra diri kita secara konsisten sebagai individu yang berkomitmen. Memberikan yang terbaik adalah cerminan dari inspirasi yang telah mendarah daging dalam diri kita, mengubah kita dari orang yang sekedar termotivasi menjadi orang yang menginspirasi. Setelah kita memiliki dan terbiasa dengan mental positif yang berkelanjutan, langkah selanjutnya adalah menguji di dunia nyata yang penuh dengan tantangan dan kritik serta konflik. Banyak orang hebat yang jatuh bukan karena kurang pintar, tapi karena mereka tidak mengetahui cara menghadapi ketiga hal tersebut. Buku Empower Yourself ini menamakan bahwa ini adalah medan tempur kehidupan nyata. Penulis menegaskan tantangan tidak akan dapat dihindari dan kuncinya terletak pada bagaimana respon kita. Misalnya, saat proyek yang sudah dikerjakan berbulan-bulan ternyata secara mendadak dibatalkan secara sepihak. Pada posisi seperti inilah kita diajak untuk memilih, mau milih marah, mau kecewa, atau stres tak berujung. Atau memilih sikap tetap tenang, yakin, serta percaya diri. Nah, sikap tenang ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi memancar juga atau memancarkan kekuatan bagi lingkungan dan bisa jadi ini akan menjadi standar bagi orang-orang sekitar kita. Mereka akan melihat Anda sebagai pemimpin yang stabil dan patut dijadikan inspirasi. Penulis mengajarkan setiap masalah adalah peluang untuk tumbuh dan belajar, bukan hambatan yang merintang dan menghadang. Selanjutnya, masih ada interaksi sosial yang menyakitkan, yaitu kritik. Buku ini mengajukan tips yang bijaksana, yaitu terbukalah terhadap kritik yang konstruktif, namun tetap selektif terhadap kritik negatif yang kadang tujuannya memang menghancurkan. Kritik adalah sudut pandang lain yang terbuka lebar. Jika kritik itu konstruktif, misalnya, kalau laporan kayak gini, lalu bagaimana cara menganalisanya? Gunakan itu untuk memperbaiki dan melengkapinya. Tapi jika kritik itu ternyata hanya untuk menyerang pribadi, belajar dan biasakanlah untuk mengabaikannya. Anda adalah pemegang kendali penuh atas apa yang boleh masuk ke dalam pikiran dan diri Anda. Yang terakhir adalah konflik. Entah dengan rekan kerja atau klien mungkin, konflik hanya bisa diselesaikan dengan tetap menjaga emosi dan selalu terbuka terhadap sudut pandang orang lain. Konflik yang dihadapi dengan kedewasaan justru bisa menjadi pintu emas. Ini tentang mengubah situasi sulit menjadi pintu menuju kedewasaan dan pertumbuhan pribadi. Daripada mencari siapa yang salah, fokuslah pada hal positif apa yang bisa kita dapatkan bersama. Dengan begitu, buku Empower Yourself membantu kita melihat bahwa tantangan, kritik, dan konflik bukanlah akhir, melainkan jalan ninja yang bisa dilewati untuk mencapai level mental yang tertinggi. Nah, untuk hari ini, sikap apa yang kamu pilih untuk menghadapi masalahmu? Tulis di kolom komentar. Setelah membedah 3 akar pikiran tadi, mungkin muncul pertanyaan, emang ada dampak nyata dari buku ini bagi kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya ya nggak ada.
kalau kamu tidak baca buku ini secara langsung. Karena buku Empower Yourself ini sangat mendasar dan kompleks, yang memberitahu saya tentang informasi-informasi yang digunakan untuk membangun konstruksi mental positif yang kuat. Namun, apalah artinya hanya sekedar teori tanpa tindakan atau praktek? Ya, makanya praktekkan dengan membaca buku ini langsung dan mendalam. Itulah awal tindakan nyata. Manfaat terbesar dari buku ini adalah informasi mengenai terciptanya siklus pikiran yang berkelanjutan. Intinya, Empower Yourself ini mengubah kita dari korban keadaan menjadi pemain utama yang memegang kendali dan emosi serta respon kita sendiri. Dampaknya bukan hanya pada pekerjaan, tapi juga pada hubungan dan kesehatan mental. Kita jadi lebih tenang menghadapi ketidakpastian, karena kita tahu meskipun kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar, kita selalu bisa mengontrol reaksi kita di dalam diri kita. Buku Empower Yourself ini cocok untuk siapa saja yang ingin mengembangkan pola pikir agar mampu mengendalikan respon dan secara konsisten memberikan yang terbaik di segala bidang. Siapapun bisa mendapatkan manfaat dari buku ini. Tapi hanya mereka yang bersedia mencoba melangkah atau mengambil langkah nyata menuju perubahan dari dalam ketika bergumul menghadapi tantangan, kritik, dan rasa takut mungkin akan merasakan dampaknya lebih cepat. Pernahkah kamu bertanya, kapan aku akan berhenti merasa dikendalikan? Mengapa aku tidak memegang kemudi hidupku sendiri? Buku ini memberikan informasi dan prinsip-prinsip yang bisa dimasukkan ke dalam memori bawah sadarmu, dan satu waktu kamu akan mudah mengambil langkah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, mengubah Anda dari penonton menjadi pemain utama. Kalian harus baca buku ini, dijamin pasti langsung paham dan ilmunya menjadi investasi abadi di hidupmu. Nah, tunggu apa lagi? Langsung saja kalian dapatkan buku ini di toko buku terdekat di kota Anda, atau kalian bisa klik link di deskripsi. Demikian video kali ini, dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan beda buku menarik lainnya. Di Ruang Baca, kita nggak hanya membahas isi buku, tapi kita juga akan belajar bagaimana menciptakan dan memiliki hidup yang jauh lebih bermakna. Satu saja kalimat dari sebuah buku bisa jadi jalan awal perubahan besar dalam hidupmu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat membaca dan harimu pasti penuh gairah. Assalamualaikum.